Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar antena dan propagasi dengan judul perancangan antena microstrip square patch dengan frekuensi 2,4 GHz. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Mahendra Diramawan, dengan NIM 110-120-4429, dan terdapat teman saya, yaitu Helmi Falah Hidayat, Muhammad Fikri Pratama, dan Ikram Taufikul Hakim. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu ada 3. Yang pertama, permintaan pengiriman data yang cepat dalam bidang telekomunikasi. Yang kedua, peran penting antena dalam proses pengiriman dan penerimaan untuk komunikasi jarak jauh atau nirkabel. Yang terakhir yaitu pemanfaatan antena microstrip dalam keperluan perangkat seluler. Nah, tujuan dari tugas besar ini yaitu dapat merancang antena microstrip square patch yang dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz menggunakan software atau perangkat lunak CST. Yang kedua, menganalisis perbandingan kinerja antara hasil simulasi dan pengukuran. Nah, ini nanti akan membandingkan simulasi sebelum optimasi dan sesudah optimasi. Tinjauan pustaka, yaitu antena microstrip adalah konduktor metal yang menempel pada ground plane, memiliki massa yang ringan dan mudah dikalibrasi, serta bersifat konformal sehingga dapat ditempatkan di hampir semua jenis permukaan. Kedua, ada microstrip line atau badal garis di kotak di bawah, yaitu salah satu teknik pencatuan transmisi microstrip. Teknik pencatuan ini digunakan untuk menghasilkan radiasi yang baik dengan kontak langsung maupun tidak langsung. Jenis saluran microstrip line, sebuah garis langsung terhubung ke tepi dari patch microstrip. Selanjutnya pada antena microstrip terdapat 3 lapisan atau 3 bagian, yaitu yang pertama conducting patch yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, terletak pada paling atas dari keseluruhan sistem antena. Jadi lapisan paling atas. Terbuat dari bahan konduktor, misal tembaga. Bentuk patch-nya bisa bermacam-macam. Pada tugas besar ini kami memakai square atau persegi, ada juga memakai lingkaran, persegi panjang, segitiga, atau bentuk lain yaitu circular ring. Yang lapisan kedua yaitu ada substrat dielektrik, berfungsi sebagai media penyalur gelombang elektromagnetik dari catuan. Karakteristik substrat sangat berpengaruh pada besar parameter antena. Pada antena microstrip, semakin tinggi besar permisivitas relatifnya, ukuran conducting patch akan semakin kecil dan sebagai akibatnya memperkecil daerah radiasi. Yang terakhir, ada bagian ground plane, terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik. Bentuk konduktor ini bisa bermacam-macam, tetapi pada umumnya itu adalah bentuk persegi 4 dan lingkaran karena lebih mudah dianalisis. Saja parameter pada antena microstrip, yang pertama ada impedansi input atau impedansi yang diberikan oleh antena pada rangkaian. Yang kedua ada VSWR, voltage standing wave ratio atau perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri. Yang ketiga ada bandwidth atau ukuran yang menentukan seberapa lebar spektrum frekuensi yang dapat diterima. Yang keempat ada return loss, didapatkan dari S parameter, yaitu perbandingan gelombang amplitudo yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Yang kelima adalah ada pola radiasi atau bentuk radiasi, sebuah gambaran grafis dari komponen-komponen radiasi di antena. Yang keenam ada polarisasi, sebuah orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang ketujuh ada direktivitas, yaitu kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi atau penerimaan sinyal ke dalam arah tertentu. Yang kedelapan adalah gain, besar yang memperhitungkan efisiensi antena dan kemampuan direksionalnya. Nah, berikut perhitungan untuk menentukan
spesifikasi dari antena. Yang pertama ada konstansa dielektrik efektif atau permitivitas efektif didapatkan hasil yaitu 3,9 mm. Panjang patch efektif didapatkan hasil 1,5 mm. Selanjutnya ada panjang elemen atau delta L didapatkan hasil yaitu 0,25 mm. Nah, selanjutnya setelah ini kita menghitung panjang patch-nya dengan rumus sebagai berikut. L sama dengan L efektif dikurangi 2 kali delta L. Dapatkan hasil yaitu 2,26 mm. Selanjutnya ada bandwidth, didapatkan hasil yaitu 0,5. Lalu lebar frekuensinya atau dilambangkan WF yaitu memiliki hasil 3,3 mm. Panjang feed length atau dilambangkan LF didapatkan hasil yaitu 15 mm. Nah, berikut adalah nilai dari parameter sebelum optimasi. Terdapat beberapa parameter yaitu bentuk patch-nya square, ketebalan patch atau T itu sebesar 0,035 mm. Lalu bahan patch-nya yaitu copper anal. Selanjutnya ada panjang dan lebar patch-nya atau LWP yaitu 26 mm. Panjang ground plane atau LG sebesar 56 mm, lebar ground plane atau WG sebesar 57 mm, ketebalan substrat atau H sebesar 1,6 mm. Bahan substratnya yang digunakan yaitu FR-4 dengan bahan lossy. Frekuensi kerjanya yaitu berdasarkan judulnya yaitu 2,4 GHz, return loss sebesar minus 1,3 dB, VSWR yaitu 13,1, panjang feed length atau LF sebesar 15 mm, panjang insert feed atau gap-nya dilambangkan G yaitu 2,3 mm, lebar insert feed-nya yaitu 1 mm, lebar satuan pencat loop yaitu 3 mm. Selanjutnya nilai parameter setelah optimasi didapatkan perhitungan yaitu dengan bentuk patch square, ketebalannya itu 0,035 mm, bahannya sama, copper anal head, dan panjang dan lebar patch-nya sebesar 29,33 mm, panjang dan lebar ground plane-nya sebesar 38 mm, ketebalan substratnya atau H yaitu sebesar 1,6 mm, bahan substratnya sama FR-4 strip 4 dengan sifat lossy, frekuensi kerja sama yaitu 2,4 GHz, return loss-nya sebesar minus 16,77 desibel, VSWR didapatkan 1,34, panjang feed length yaitu 8 mm, panjang insert feed atau gap yaitu 6 mm, lebar insert feed yaitu 1 mm, dan yang terakhir lebar saluran pencatu yaitu 2,8 mm. Berikut simulasi antena sebelum optimasi, yaitu ada gambar antena microstrip dengan bentuk square, yang gambar tengah adalah radiasi dalam bentuk 3D, didapatkan gain 2,478 desibel, dan terdapat pola radiasi dalam grafis 2D, yaitu sebagai berikut. Didapatkan angular atau sudutnya yaitu 97,6. Nah, berikut grafik dari VSWR. Didapatkan hasil VSWR minimum yaitu dengan frekuensi 2,3588 didapatkan VSWR itu 1,93 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada return loss didapatkan dari nilai minimum dari S parameter yaitu
minus 9,964 dan seterusnya. Terdapat juga bandwidth pada VSWR dapat dihitung dari marker 2 dan marker 1, yaitu 2,3813 dikurangi 2,3365. Nah, selanjutnya ada Vartic cut-nya. Nah, untuk ini adalah hasil simulasi antena sesudah optimasi. Yang pertama ada gambar antena microstrip, kita menambahkan yaitu sebuah tambahan atau untuk meningkatkan si nilai dari VSWR-nya. Yang kedua ada pola radiasinya dan didapatkan hasil gain lebih bagus yaitu 2,525. Selanjutnya terdapat pola radiasi dalam bentuk 2D-nya. Lalu dihadapkan PSWR yaitu pada sesudah optimasi, PSWR yaitu pada rentang frekuensi 2,399 atau mendekati 2,4 GHz, yaitu VSWR paling minimum yaitu 1,329 dan seterusnya. Hal ini terbukti bahwa VSWR harus di bawah 2. Nah, selanjutnya return loss-nya didapatkan hasil minus 16,99 dan yang terakhir bandwidth pada VSWR yaitu ditentukan dari 2,453 dikurangi 2,3447. Berikut adalah perbandingan kinerja sebelum optimasi dan sesudah optimasi. Jika sebelum optimasi dapat PSBR yaitu 2,15 desibel, sedangkan sesudah optimasi yaitu dapatkan 1,324 desibel. Bandwidth-nya sebelum optimasi yaitu 448 MHz, sudah optimasi yaitu 1083 MHz. Return loss-nya didapatkan dari nilai minimum S parameter yaitu minus 996 desibel dan sesudah optimasi yaitu minus 16,998 desibel. Selanjutnya terdapat gain yang dimana sebelum optimasi itu 2,478 dan sesudah optimasi yaitu 2,525. Simpulannya dari hasil simulasi dan percobaan yang dilakukan, antena microstrip square patch menunjukkan kinerja yang lebih optimal untuk parameter dalam frekuensi 2,4 GHz yang ditargetkan. Antena ini memiliki return loss sebesar minus 16,77 desibel dengan VSWR yaitu 1,34 desibel dan gainnya sebesar 2,56 desibel yang semuanya sesuai dengan standar bandwidth dan nilai gain yang diinginkan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara simulasinya. Berikut adalah komponen yang sebelum optimasi yaitu menggunakan score patch. Berikut gambarnya. Lalu kami mencari return loss-nya dapatkan hasil minus 9,96. Nah, selanjutnya pada VSWR yaitu nilai minimumnya pada frekuensinya belum di angka 2,4, masih di jauh, didapatkan hasil 1,93. Nah, selanjutnya berikut ada far field cut-nya, lalu ada pola radiasinya yaitu bagi berikut pola radiasinya dan didapatkan gainnya sebelum optimasi yaitu 2,478. Selanjutnya pada antena setelah optimasi atau sudah optimasi yaitu berikut gambarnya kami menambahkan sebuah kepingan atau potongan di sini. Lalu dilakukan return loss sebesar minus 16,99 dan sudah mendekati frekuensi 2,4 atau frekuensi yang ditargetkan. Ini ada PSPR yaitu
voltage landing wave rasionya dilakukan hasil 1,329 pada frekuensi 2,33 yang mana mendekati angka 2,4 GHz. Selanjutnya ikut far field-nya dan pola radiasi dalam bentuk 2D berikut. Jika dalam bentuk 3D-nya akan seperti ini. Dan didapatkan gain-nya lebih besar yaitu 2,525. Nah, terima kasih presentasi tugas besar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.